Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar fikih, yaitu pelajaran 4 tentang hewan yang haram. Namun sebelumnya, hayabina nabda darsana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hewan yang haram yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu apakah sebenarnya pengertian hewan yang haram itu? Hewan yang haram, hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Jadi Allah menciptakan berbagai macam hewan, namun tidak semua hewan yang Allah ciptakan itu boleh dimakan. Ada yang tidak boleh dimakan, yaitu hewan yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hewan tersebut. Tentunya itu semua untuk kebaikan makhluknya yang namanya manusia. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tinggalkan atau kita jauhi, maka akan mendatangkan keuntungan yang amat besar untuk kita. Nah, kalau itu tadi pengertian hewan yang haram, baiklah selanjutnya akan kita bahas jenis-jenis hewan yang haram. Apa saja toh hewan yang haram itu? Jenis-jenis hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang pertama bangkai, yang kedua daging babi, yang ketiga hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menyembelih sapi atau kerbau untuk sesajen yang dilarung di sungai atau di danau. Itu walaupun pada dasarnya sapi atau kerbau itu halal disembelih, tapi kalau nyembelihnya itu bukan atas nama Allah maka menjadi haram. Yang keempat, hewan yang haram yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kelima, hewan yang bisa hidup di dua alam dalam waktu yang lama. Misalkan seperti katak, karena ia hidup di dua alam, di darat dan di air. Hewan yang haram yang keenam yaitu hewan yang bertaring kuat. Yang ketujuh, hewan yang berkuku tajam. Yang kedelapan, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya karena suatu sebab. Yang kesembilan, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Itu juga haram. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, hewan yang haram yaitu hewan yang kotor dan menjijikkan. Itulah jenis-jenis hewan yang haram. Nah, kalau kita tadi sudah membahas jenis-jenis hewan yang diharamkan, sekarang kalau Allah mengharamkan sesuatu, itu tentu saja ada hikmahnya. Di antara hikmah hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, menghindarkan diri dari sikap rakus dan ceroboh. Kita tahu ciptaan Allah itu sangat banyak sekali yang
diperbolehkan dimakan untuk manusia, diantaranya seperti hewan yang halal. Jadi hewan yang halal itu banyak yang Allah ciptakan. Jangan sampai kita memakan hewan yang haram. Karena akan buat kita bersikap rakus. Hikmah yang ketiga, menjaga kesehatan diri maupun kesehatan lingkungan. Itulah materi yang kita bahas pada pagi ini, yaitu tentang hewan yang haram. Anak-anak bisa mempelajari lebih dalam lagi, yaitu di buku paket bab 4 tentang hewan yang haram. Dan apabila ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya ke ustazah melalui Japri. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.